Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan kabut yang tak pernah benar-benar hilang, berdirilah sebuah rumah tua peninggalan zaman kolonial. Rumah itu dikenal oleh warga sekitar sebagai tempat yang penuh rahasia, terutama karena satu hal yang selalu menjadi bisik-bisik turun-temurun, sebuah pintu di bagian belakang rumah yang tak pernah boleh dibuka, dalam keadaan apapun. Konon, pintu itu telah tertutup rapat selama puluhan tahun. Tak ada yang tahu pasti apa yang ada di baliknya. Namun setiap orang yang pernah mencoba mendekat selalu merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Bahkan, beberapa warga mengaku pernah mendengar suara bisikan lirih, tangisan, dan dentingan benda dari balik pintu tersebut, terutama saat malam tiba. Cerita bermula ketika seorang pemuda bernama Raka, yang baru saja kembali ke desa setelah lama merantau, memutuskan untuk menempati rumah tua itu yang merupakan warisan keluarganya. Awalnya, ia menganggap semua cerita tentang pintu itu hanyalah mitos yang dibesar-besarkan oleh ketakutan warga. Namun, semakin lama ia tinggal di sana, kejadian-kejadian aneh mulai menghantuinya. Setiap malam, Raka mulai mendengar suara langkah kaki dari arah pintu yang terkunci itu. Kadang terdengar seperti seseorang mengetuk pelan dari dalam, seolah meminta untuk dibebaskan. Tidak hanya itu, bayangan hitam sering terlihat melintas di celah bawah pintu, meskipun tak ada cahaya di dalamnya. Raka juga menemukan bahwa kunci pintu tersebut bukan kunci biasa, melainkan kunci kuno dengan simbol-simbol aneh yang tidak ia pahami. Rasa penasaran yang semakin besar akhirnya mendorong Raka untuk mencari tahu sejarah di balik pintu tersebut. Dari seorang sesepuh desa, ia mengetahui bahwa dahulu rumah itu milik seorang dukun yang melakukan ritual pesugihan terlarang. Pintu itu dipercaya sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia lain, tempat di mana arwah-arwah yang dijadikan tumbal terperangkap dan tidak pernah bisa pergi. Namun, sesepuh itu juga memperingatkan bahwa membuka pintu tersebut berarti membebaskan sesuatu yang tidak akan bisa dikendalikan oleh siapapun. Banyak yang percaya bahwa pintu itu bukan hanya menahan sesuatu di dalam, tetapi juga menjaga agar sesuatu itu tidak keluar. Dihantui oleh rasa takut sekaligus rasa ingin tahu, Raka berada di persimpangan, mematuhi larangan yang telah dijaga selama puluhan tahun, atau membuka pintu itu dan menghadapi kebenaran yang mungkin jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Malam demi malam, suara dari balik pintu semakin keras, seolah memanggil namanya. Hingga suatu malam, saat badai besar melanda desa, pintu itu mulai bergetar dengan sendirinya. Seakan sesuatu di dalamnya sudah tidak sabar untuk keluar. Apakah Raka akan membuka pintu tersebut? Atau justru pintu itu yang akan terbuka dengan sendirinya, membawa petaka yang telah lama terkunci?